kami Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik. Kami ingin memberikan yang terbaik melalui puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau telah menolong kami. Kami percaya Engkau hadir, Engkau bekerja, Engkau akan berkarya di tempat ini pagi ini Tuhan. Terima kasih. Kami terima kasih. Segala kuasa kegelapan yang merintangi, yang mengganggu jalannya ibadah, kami usir di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami fokus untuk memanah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menerima berkat-berkat yang terbantu, sehingga hidup kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat pagi datang kepada hamba-hamba Tuhan dari wilayah. Terima kasih. Kami bersyukur panjenengan telah datang untuk menghibur kami. Terima kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Puji Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada jiwa baru, walaupun bukan yang pertama kali datang di tempat ini. Ya, mengikut Tuhan atau menjadi orang Kristen itu bukan sekedar agama, tapi Kristen pengikut Kristus. Kristus adalah jalan untuk selamat menuju dalam kekekalan surga yang kekal. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, langsung saja monggo kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk puji-pujian menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mempunyai walaupun banyak masalah, rintangan, silih berganti, ketahuilah ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Namanya Yesus. Yesus itulah penopang hidup kita. Nyanyikan pujian dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. Haleluya. Rohlah yang menyertai kami. Yes.
ada kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan selain bersyukur. Nama Yesus yang selalu menemani, menyertai, menopang kita semua. Amin. Saudara, walaupun di dunia ini banyak sekali masalah, tetapi ternyata firman Tuhan sudah mengatakan, kalau kita nyanyikan lagu Prasojo, sabdane Gusti mesti bakal ono, jaman kang angel lan urip kerkoso, itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Monggo kita nyanyikan pujian. Ternyata engkau tahu segala-galanya. Apa yang ada di dunia ini, ada yang tersembunyi di mata kamu, Tuhan. Walaupun kita meratap dengan kesedihan, tapi kalau Tuhan berkaya, itu akan diubah menjadi tari-tarian. Kita akan mengalami sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan telah
merubah setiap hidup kita. Oh, menjadi tari-tarian sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan, Engkau tahu air mata kami di hadapan Tuhan. Kau tahu keluh kesah kami. Di
seluruh keberadaan kami. Di hari-hari yang Tuhan izinkan, kami tetap memiliki-Mu Tuhan seutuhnya. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan yang mampu mengubah. Hanya Yesus yang menjadi junjungan yang kami hormati. Kami hamba-Mu yang terbatas, tetapi Tuhan yang tidak pernah terbatas. Bekerjalah Tuhan. Umat-Mu mendengar. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu membuat kami harus semakin kuat menjalani apapun hidup. Bersama-Mu kami hidup tenang. Bersama-Mu kami hidup damai. Urapan-Mu atas kami semua. Kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya merenung dengan kalimat atau dengan pujian, karena saya didoakan beliau ketika saya mengalami satu pengurapan Tuhan. Ini ciptaan dari Bapak Pendeta Yoyo Awandatu. Saya jujur ketika saya sekolah, situasi saya berpikir saya sekolah, saya ketemu malaikat-malaikat. Ternyata waduh, jauh dari pikiran saya. Tetapi itu bentuk proses, bentuk saya semakin dikuatkan dan mengerti bahwa melayani Tuhan harus seutuhnya. Hidup ini sepenuhnya hanya melayani Tuhan. Sehingga ketika saya jujur 5 tahun saya membantu pelayanan, saya sebenarnya ingin sekali tinggal di sekolah Alkitab. Karena saya berangkat dari Jakarta, saya dikembalikan ke Jakarta. Wah, saya berpikir dunia gelap saya. Tetapi kasih anugerah Tuhan tidak seperti yang saya pikir. Tuhan itu jauh lebih hebat. Dia membentuk. Kadang kita mau lari, saudara. Kadang kita mau tinggalkan persoalan. Kadang kita tidak mau menikmati perjalanan dari masalah-masalah yang kita alami. Tetapi justru ketika kita lewati, kita sudah bisa menaiki anak tangga berikut. Dan kita tetap menerima kemajuan iman yang luar biasa. Tuhan kirim saya di pelayanan yang ada di Rigi. Saya tidak kemana-mana, saudara. Tetapi Tuhan izinkan saya masuk pelayanan yang dalam notabene krisis. Tetapi krisis yang saya alami dan hadapi, saya tekun. Keluarga suami istri kami bertekun melayani Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu melihat saya begitu dekat dengan jemaat Tuhan yang ada di Munjungan. Karena ketika Bapak Pendeta Roy itu, beliau juga jalan kaki ke sana. Ya, siapa yang Natalan ke Perigi jalan kaki waktu itu? Masih ingat? Luar biasa. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, saudara sudah memberi spirit. Saya jujur mau tinggalkan tempat itu. Saya jujur, saudara. Karena saya merasakan betapa beratnya medan ini. Tetapi ketika niat saya ingin melakukan itu, saya sujud dan berdoa. Saya dengar dalam kejauhan, saudara, ada orang-orang yang berdoa ketika itu. Ya. Saya main ke daerah Karanggongso. Saya melihat ada lampu tidak besar, tetapi mereka menggunakan aki mobil dipakai dan ada penerangan. Saya mendengar pujian.
Saya tidak kenal, saya menghampiri mereka. Saya berkata, dukung saya di dalam doa. Bapak siapa? Saya dipercayakan Tuhan melayani di Brigi. Oh siap, pendeta. Siap. Dan ada begitu banyak doa. Hingga hari ini. Perjalanan yang tidak gampang. Tetapi pengorbanan saya belum seberapa dibanding pengorbanan Kristus yang kita sudah nikmati. Pengorbanan Kristus tidak memandang muka, tidak memandang kekayaan, tidak memandang siapapun kita. Dia sangat memberkati hidup saya dan saudara. Pagi ini saya ingin sedikit share saja dengan saudara. Terima kasih kepada gembala, istri, terima kasih kepada wilayah. Ya, saya maunya Pak Pendeta Ferry tadi. Tapi Pak Pendeta Ferry bilang, Pendeta Niko saja. Saudara, saya hanya belajar bukan nilai kebiasaan. Saya dapat melayani, saya juga belajar dari teman-teman. Saya belajar. Saya menginspirasi mereka, saya coba juga memberikan sesuatu yang membuat saya harus tetap tegak. Ya, saya percaya saudara, sesulit apapun hidup ini, Yesus seperti yang saudara pujikan, Dia juru selamat hidup kita yang setia. Ya, Dia sedang merangkai saya dan saudara. Ya, Dia sedang menata hidup ini, Dia sedang menata keluarga, dalam rumah tangga, dalam apapun, dalam pekerjaan apapun, Dia menata kita, saudara. Dan kita bisa lihat, Kau rangkai air mataku menjadi permata. Saudara, nah ini sudah ada. Ini kalau dalam kepercayaan di luar iman kita, ini berkat saudara. Kupu-kupu ya. Iya, luar biasa saudara ya. Saya putar-putarin tadi, puji Tuhan ya. Kita nggak beriman ke situ saudara. Kita tahu Yesus kita luar biasa. Ya, sampai hari ini saya juga berdoa buat jemaat Tuhan. Loh, istri saya bilang, ayo ini wah ada tawaran ini loh. Kamu enggak ini mempersiapkan? Belum aja tante, belum 7 bulan. Loh kenapa belum 7 bulan? Nanti ini dan sebagainya. Loh kamu masih pegang gitu-gitu aja. Loh kita harus pegang Yesus saudara. Saya menikah bulan Suro saudara. Sungguhan. Sampai penghias waktu itu berkata begini kepada calon istri saya, Mbak, maaf, saya nggak berani loh. Loh, kenapa nggak berani? Ini bulan Suro, tapi saya harus tanya dulu sama jenengan. Ya apa? Kan nggak apa-apa, lakukan saja. Nggih ya, dia boten nopo-nopo. Iya dia diberkati. Apa Suro? Nggak ada, saudara jangan berpikir. Alkitab kita ini dasar yang kokoh. Dasar, jangan karena kata orang dan sebagainya saudara mulai muncul dan sebagainya. Ayo kita punya prinsip yang kuat dalam iman ini. Katanya percaya Yesus. Ya, ingat saudara, orang yang mempercayai Tuhan Yesus, dia suka akan firman Allah. Semua tulisan yang diberikan, setiap tulisan yang diilhamkan Allah itu punya manfaat. Mengajar, mendidik dalam kebenaran, kesalahan diperbaiki. Iya, itu bagiannya. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya ingin kita sharing satu ayat kebenaran firman Allah di dalam sebuah prinsip hidup dalam kebenaran. Saya memberikan tema ini prinsip hidup dalam kebenaran. Dalam 2 Samuel pasal 22, 2 Samuel pasal 22
ayat 21 sampai 27. Puji Tuhan, saudara, setelah 5 tahun saya pelayanan bantu di Jakarta, opo enak, saudara. Prosesnya berat. Materi mungkin terpenuhi, tetapi mental batin ini juga Gembala saya khotbah, dia ambil pasal yang jelas namanya Nikodemus. Tapi dia bilang di sini ada Nikodemus. Saudara bayangkan seperti itu. Saya mau menangis, saya mau tinggalkan rasanya. Saya mau tinggalkan. Saya ingat satu kebenaran, bahwa apapun yang kita terima, kita harus terima dengan kelapangan hati. Bukan karena prinsip-prinsip manusia. Saya jagoan dengan pengurus wilayah, bendahara wilayah tadi malam. Saya diatur orang. Kamu harus bicara begini Pak Pendeta, kalau enggak saya berhentikan sebagai donatur. Ini jujur saya alami, saudara. Saya mohon maaf, saya bilang, saya mohon maaf Ibu. Saya bukan hamba manusia. Kalau saya disuruh ngajar untuk melatih ngomong yang benar itu baik, tetapi saya juga bicara sama dia, karena dia ngatur, bilang ini dari Roh Kudus. Roh Kudus ngajar apa? Supaya suaminya ini bertobat dan sebagainya, dan sebagainya. Wow, bukan saya nggak mau, saudara. Siapa nggak suka uang? Loh, kalau nggak mandang saya, saudara, donatur ini mundur. Tapi saya tegaskan kepada beliau, mohon maaf, saya melatih diri saya. Saya bukan melatih siapapun, tapi melatih diri saya, melalui hidup saya, orang lain diberkati. Itu sudah prinsip Tuhan. Coba saudara sudah selalu tiap bulan Bapak Gembala memberikan saudara kesempatan untuk melakukan perjamuan Tuhan. Benar kan? Saudara bisa buka dalam 1 Korintus pasal 11 di ayat 23 ya. Coba ini ya. Coba sebentar aja kita lihat 1 Korintus 11 ayat 23. Ini bicara bagaimana? Saudara lihat ini. Ini saya mengajar sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, apa saudara? Telah aku terima dari Tuhan. Ini prinsip saudara. Sesuatu yang kita teruskan karena kita mengalami, karena kita menghidupi, karena kita memberikan nilai prinsip yang benar. Saya didorong oleh Roh Kudus, dan saya percaya kekuatan itulah yang sampai membackup ini. Kebenaran tidak akan pernah muncul dengan sia-sia, sekalipun nampak bagi manusia terlambat. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita kembali kepada Mazmur, 2 Samuel, oke. Karena di Mazmur juga tertulis ini. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-21 sampai 27. Tuhan, apa saudara? Memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ku di sini bukan besar, saudara. Ku, kecil. Ya kan? Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Itu udah jelas Tuhan bicara. Ayat yang ke-23. Sebab aku, sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Benar ya ayatnya 21, 23, ya 22, 23. Oke. Ayat 24. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Saudara,
orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, ya, ini diibaratkan sama dengan orang fasik. Tetapi bagaimana saya mungkin bisa menjauhkan diri, tapi hidup saya tetap punya hubungan yang manis dengan Tuhan? Ketimbang banyak dengar firman tapi tidak berubah. Nah, ini harus punya konsep yang jelas. Ayat 24 berkata begini, aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga terhadap kesalahan. Menjaga diri terhadap kesalahan. Terus ayat 25, ya. Karena itu Tuhan, apa saudara? Membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian di depan matanya. Tuhan apa tidak memandang? Oh, Tuhan melihat saudara. Tuhan sangat melihat hidup ini. Oke, ayat 26. Kita lihat terus ya saudara, kita belajar. Terhadap, saudara baca. Apa? Orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayat yang ke-27 berkata, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belah beli. Ya, kita menghadap Tuhan di setiap kali kita beribadah. Tujuan kita, hidup kita selaras. Saudara mau dengar tidak dengar, saudara mau melakukan dan tidak melakukan, itu monggo. Tetapi Alkitab mengajar dan mendidik saya dan saudara, ketika orang, ingat tadi, kebenaranku di sini bukan kebenaran manusia kita, saudara. Memang kecil, tetapi godokan dari proses firman yang membuat saya menjadi orang yang berubah. Amin. Firman Allah menggodok, memproses, dan aku dibentuk sehingga aku menjadi serupa dengan Kristus. Ini luar biasa. Siapa yang memberkati? Saya selalu ngomong ke jemaat Tuhan, ketika saudara rajin, saudara setia, saudara tidak diberlakukan adil, saudara mungkin tidak diberkatakan terima kasih dan sebagainya, tetap setia, karena mahkota yang Tuhan anugerahkan bukan gereja yang beri. Yang setuju bisa bilang amin. Siapa yang kasih mahkota kita? Dialah yang telah memilih, memanggil saudara menjadi anak Tuhan. Yuk, jangan bersusah hati, jangan bersedih, tetap semangat. Sportif hidup kita dengan Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Satu contoh, tujuan Tuhan bukan kota Yeriko, tapi dalam perjalanannya dia melakukan dua hal. Di mana orang sakit disembuhkan. Yang kedua, dia bertemu dengan yang namanya Bartomeus ketika naik pohon ara. Saudara, ketika saya ngomong seperti ini dalam satu pertemuan, ada ibu yang bisik-bisik, pendetanya salah, Bartomeus, harusnya Sakius. Kok saudara nggak ada yang protes ya? Saya dengar, saya ngomong, tapi saya minta ampun sama Tuhan karena itu salah. Bartomeus turun, sebab itu bukan tempatmu, itu tempat Sakius. Keliru, saudara, tidak seperti itu Alkitab mengajar. Tapi saya mau memberi informasi kepada saudara bahwa kesetiaan itu tidak terhalang dengan kondisi dan keberadaan apapun yang ada di sekitar hidup ini.
Terus dia melakukan, dia ingin mengenal Yesus. Walaupun Tuhan hanya sebagai tempat persinggahan Yeriko. Tetapi ketika Tuhan berjalan di bawah pohon itu, dia berkata, Sakius. Belum ada perkenalan, saudara. Tapi dia berkata, Sakius turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Kenapa? Saya menggarisbawahi bahwa Tuhan adalah bukan cuma setia, tapi dia menghargai setiap jerih payah kita. Jerih payahmu tidak pernah menjadi sebuah kesia-siaan. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ketika engkau menjadi setia kepada Tuhan, ketika engkau menjadi setia untuk mendasari hidupmu, ya saya katakan tema kita prinsip hidup dalam kebenaran. Engkau orang mau bicara apapun, tetapi engkau punya prinsip dalam kebenaran yang diajar oleh Alkitab. Saya tetap percaya apapun yang engkau alami dan hadapi, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang hancur. Karena tadi ayatnya sudah jelas bagi kita. Coba munculkan lagi 2 Samuel tadi pasal 22 ayat yang ke-26 kalau tidak salah. Coba saudara, ya, ayat 27. Oke. Ayat 27. Terhadap orang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belut-belut. Kerjakan bahagianmu, dasari semua atas dasar kebenaran. Jangan pernah menjadi frustasi dengan setiap persoalan. Tetapkan hidupmu, karena dia sumber yang memberkati hidup. Dia memastikan saya dan saudara untuk tetap menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, kalau saudara sedang menghadapi banyak hal, tetaplah teguhkan iman. Memang gereja di sini adalah gereja Pantekosta di Indonesia. Saya bernaung juga di sama gereja Pantekosta di Indonesia. Bapak wilayah ada 3, ya, tapi mereka hanya bisa berempati. Kalau saya tidak menanamkan prinsip hidup yang melayani Tuhan, saya yakin saya sudah gulung tikar. Kalau kita hanya melihat dari kacamata organisasi, maka saya percaya kita akan gulung tikar. Coba lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat ini pernah menjadi sebuah rema dalam hidup saya. Saya berpikir saya sudah Paul melayani Tuhan. Ya, saya berpikir, ya, jadi karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa saudara? Jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat ini pernah merema saya. Tuhan, ayat ini datang kepada saya ketika saya dalam persoalan. Ayat ini datang. Saya cuma ngomong karena pintar saya. Tuhan, saya udah sering baca ayat ini. Tuhan, saya sudah kompak dengan ayat ini. Kamu belum baca sungguh-sungguh. Baca, baca. Saya baca, dan ketika saya baca, saya mulai meneteskan air mata. Karena perhitungan saya, organisasi. Perhitungan saya adalah manusia. Perhitungan saya adalah orang-orang yang bisa memberi saya dukungan. Padahal jauh dari semua itu ada Tuhan yang tidak pernah tidak menolong hidup saya. Saudara, kalau kita melayani karena organisasi,
walaupun organisasi itu penting. Tapi dasari semua bahwa jerih payah. Sudah ada yang payah di sini, saudara? Payah. Wah, payah. Naik gunung, turun gunung, jalan kaki. Puji Tuhan sudah ada motor, tapi kadang bensin entek. Waduh, jalannya dan sebagainya. Sudah payah. Iya, itulah umrah, itu manusia ini. Alkitab yang ngomong bahwa jerih payahmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Serahkan semua kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak begitu panjang lah, karena saya harus menuturi banyak. Kebanyakan malah mumet. Ya, ayo, semangat Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan. Saya melihat pekerjaan Tuhan dibangun luar biasa, ya kan? Ini sudah nggak dihidupin Pak Yanto ya, lampunya, lampu yang kayak gini. Wah, saya baru lihat, konslet. Nah itu dia. Wah, gereja udah kayak bis eksekutif sudah. Terus saya pikir gitu, ya waktu di style itu jujur ya, ya, artinya ini sesuatu yang lahiriah. Saya mau katakan saudara, orang yang menyediakan, saya punya satu jemaat, dia sekarang bantu dalam gereja. Tetapi saudara, saya melihat ketekunan hidupnya dan kesetiaan yang dia bangun. Saya salut sama dia. Apa yang saya selalu katakan kepada dia setiap kali saya bertemu. Dia pemain musik saya, tapi karena dia tinggal di Tulungagung, saudara, dia pemain keyboard dan sebagainya. Saya bilang sama dia, ya, dia mempersiapkan setiap, karena ibadah mereka hari Kamis. Nah, dia mempersiapkan Rabu mereka kumpul, mereka latihan mempersiapkan. Kenapa? Dia ingin yang terbaik untuk Tuhan. Saya melihat dia, wow, orang barusan kasih televisi sebesar ini. Mungkin lebih kecil sedikit kayak belakang. Tapi yang penting dapat televisi. Siapa? Jemaat berkorban. Mereka gak kasih ke gereja, tapi mereka beli, mereka pasang. Ada pertumbuhan karena mereka mempersiapkannya jelas. Saudara, kalau saudara melakukan bahagian dalam perjalanan rohani, ya, sekali lagi, perjalanan imanmu, perjalanan hidupmu, akhir hidupmu bersama dengan Tuhan, tidak boleh menjadi orang yang naik turun. Tetap kuat. Makin lama Tuhan berfirman bagi saya dan saudara, hidup saya dan saudara itu makin naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jangan mengeluh. Ada persoalan, selesaikan dengan baik. Ada masalah, berikan jalan yang paling baik. Kebetulan sekali Pak Yanto adalah bagian dalam pelayanan kami di Bamak, Kabupaten Trenggalek. Saya ini sudah berapa periode, bukan hebat saya. Tapi waktu saya terpilih, saya hanya mengkondisikan semuanya karena mohon maaf. Orang-orang dulu itu setiap kali rapat itu curhat. Loh, nah jadi waktu mau pertemuan lagi diinformasikan, mari kita akan rapat. Ini bukan rapat ini Pak, ngomong orang itu ke saya. Ya ada hamba Tuhan ngomong ke saya, apa ini Pak? Ini pasti bahasa curhat. Benar juga saudara, waktu duduk curhat lagi. Ya, bukan nggak boleh. Tetapi kalau terus curhat, kapan kita meninggikan Tuhan yang hebat, yang luar biasa? Nah saudara, saya cuma ngomong begini, teman-teman, terima kasih kalau saya diberi izin. Tapi saya nggak mungkin bisa sendiri. Saya nggak bisa. Saya butuh semangat saudara. Saya butuh sesuatu yang saudara lakukan karena Tuhan.
Saya yakin perjalanan Bapak ini akan menjadi baik. Moto kami Mazmur 133, jika engkau tinggal diam dengan rukun, Tuhan mampu perintahkan berkat. Mari saudara, apapun yang sedang Bapak Ibu sedang hadapi, terima dengan imanmu bahwa engkau menjadi anak Tuhan. Itu sebuah panggilan mulia. Panggilan mulia. Amin. Saudara bisa bicara, terima kasih Tuhan buat panggilanmu yang mulia. Ya, Tuhan mau datang, saudara. Tuhan mau datang. Ini bukan bahasa-bahasa manis seorang pendeta, tapi ayat firman Tuhan menegaskan, dan tanda-tanda zaman budak tentara sudah terlihat. Tidak ada satu pun yang meleset. Tetapkan hidupmu, ya. Ayo, semangat. Teruslah melakukan yang paling baik. Tuhan selalu dipermuliakan, ya. Saya mengundang para pemain musik. Kau rangkai air mataku, kita nyanyi lagu ini. Puji Tuhan. Satu saat saudara, saya melayani orang di luar iman kita. Saya nggak apa-apa. Saudara, ketika dia mau berkati saya, karena dia bukan anak Tuhan, maksudnya belum ikut Tuhan, saya ngomong, jangan itu. Dan apa yang dia sampaikan kepada saya, semoga anak-anak Bapak diberkati Tuhan. Saudara, ternyata bukan berkat itu hanya tertuju kepada saya dan saudara secara pribadi, tapi kita punya keluarga. Dan baru dia bicara begitu, anak saya telepon saya, Pak, saya dapat sepeda. Loh, kok bisa? Nomor dia diundi di dalam jalan saya. Nomor dia diundi dan itu keluar. Saudara, ini mungkin nilainya nggak seberapa menurut kita, tetapi saya sangat mendasari bahwa apapun doa dari orang-orang itu berkat bagi hidup. Jangan berhenti, jangan pernah berhenti. Kasih Tuhan dengan segenap hidupmu. Hukum mengasihi Tuhan itu jelas, dengan segenap, dengan kekuatan, dengan seluruh jiwa raga kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus selalu luar biasa. Kita mau nyanyi lagu ini sampai
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati pekerjaan Tuhan di GPDI Potensial Bangun Hidup Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Suyanto. Memberkati sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan setiap pergumulan lepas pergumulan, Tuhan memberkati kami semua. Terus berbicaralah melalui Roh Kudus, Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus terus mengolah itu di dalam hati kami, sehingga kami memahami betapa dalam, luas, lebar, tinggi Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Pesan Tuhan yang dasar, bersemangat, meneguhkan, menopang, menguatkan, memberkati kita. Terima kasih hambanya yang luar biasa, Meniko, sebagai perwakilan wilayah, telah membangkitkan semangat kami, kami tegak berdiri, semangat menyala terus dalam melayani Tuhan. Matur nuwun. Sebelumnya kita akan beri terbaik untuk Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa, Engkau baik luar biasa. Ya, pesan firman dahsyat memberkati, menopang, membangkitkan kami, hampir kami mati, tapi Engkau hebat, dahsyat di atas segala. Terima kasih atas jamahan Roh Kudus, lawatan-Mu. Bapa, kami memberikan terbaik untuk pekerjaan-Mu. Berkatilah mereka belajar memberi ikhlas, rela hati, berkati dan sucikan, kuduskan. Tuhan memberkati kami kiranya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jalan hidup orang benar.
hidup orang benar bukan berarti mulus, tanpa hambatan, dan tidak ada pernah salah. Apabila ia jatuh, 7 kali orang benar jatuh, tapi oleh kuasa firman dan Roh Kudusnya, maka dibangunkan kembali, tegak berdiri, semangat melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, matur nuwun Om Niko, Om Ferry, bagi perwakilan wilayah luar biasa telah membawa kami kepada pencerahan yang dasar luar biasa untuk kami terus semangat melayani mengiring Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan bacakan beberapa hal dulu. Nanti saya mohon untuk yang pertama Bapak Sulis, Bapak Mukiran, Bapak Sita, Bapak Eri, Bapak Ziana, Bapak Sawal, Bapak Tukiti, Bapak Suyut, Bapak Wahyu, Bapak Suryo, Bapak Gembala, Bapak Wahyu, Om Niko, Bapak Wahyu, Andrea Silvanus, dan Om Beri wilayah. Nanti Bapak Ibu jemaat kalau sudah doa berkat boleh pulang, dan ini saya bacakan nanti setelah pulang salin bisa untuk ketemu Niko. Saya tidak tahu kasih berkata apa, tapi yang jelas untuk segera kembali ke tempat ini. Ya, puji Tuhan ya. Itu saya sampaikan, dan mungkin ada info-info untuk minggu ini akan dibacakan oleh siapa yang Pak Yu apa Silvanus. Monggo ya, membacakan info dan minggu ini. Terima kasih waktunya diberikan. Kami akan membacakan jadwal ibadah pelayanan 1 minggu ke depan. Jadwal pelayanan ibadah raya minggu mulai 2025. Song leader Saudara Silvanus, singer Saudari Esther dan Ibu Maria, musik Ibu Dita, Saudara Dion, Bapak Daniel dan Bapak David. Persembahan Ibu Wulan dan Ibu Wati Wasto. LCD Bapak Bayu, persembahan pujian pelayan-pelayan Tuhan. Asal atau menerima tamu keluarga Bapak Jito, perjamuan kudus Bapak Tukiti dan Bapak Paidi. Jadwal ibadah Komisi Pria Rabu malam Kamis 30 April 2025, tempat di rumah Bapak Yusak. Pemimpin pujian Bapak Jiono, firman Tuhan Bapak Heri, musik Bapak Daniel jam 6 sore hingga selesai. Jadwal ibadah Komisi Wanita Kamis 1 Mei 2025, tempat di rumah Ibu Paila. Ya, nggak apa-apa, kembalikan lagi. Ya, tempatnya di gereja. Pujiannya Ibu Yuliana, renungannya Ibu Puji Lestari. Ya, untuk jadwal doa puasa Jumat 2 Mei 2025. Pemimpin pujian Ibu Rosmini, musik Saudara Dion, tempat di gereja jam 4:30 sore hingga 5:30 sore. Untuk jadwal pemuda remaja Dots hari Sabtu depan 3 Mei 2025 jam 7 malam di gereja. Song leader Kak Stefanus, renungan Kak Mona, musik Saudara Dion, persembahan Saudara Samuel. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Bayu ya. Bapak Ibu, nanti jam 11 siang ada upacara baptisan di sungai dekatnya almarhum Pak Genta itu ya. Jadi bagi keluarga yang bersangkutan dan saudara Susan, kalau bisa nanti jam 11 mau persiapkan diri, nanti mau dipastorin, lalu kita ke sana bareng-bareng jam 11 ya. Puji Tuhan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada beliau-beliau ini yang luar biasa, namanya yaitu Om Niko dan Om Ferry yang sudah tinggalkan pelayanan demi kita. Biarlah apa yang sudah diberikan kepada kita dengan berkat rohani yang luar biasa ini, biar kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa rohani, semakin bangkit, bukan memandang siapapun, tapi hanya memandang kepada Tuhan yang kita layani dan kita cintai di atas segala-galanya. Amin saudara. Pandang Yesus terus sampai Tuhan datang, karena pahala upah kemuliaan hanya dari Tuhan bagi panjenengan dan saya. Terima kasih kesetiaan jemaat, tetap melayani apapun yang terjadi. Nah, tugas tanggung jawabnya sebagai pelayan apa? Tetap melayani setia, jemaat tetap mendukung dalam doa. Biarlah kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Kita berdiri bersama. Aku mau selalu bersyukur, kita akan tutup dalam doa. Kasih Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih.
Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami dan hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, bahkan jemaat-Mu. Tebalkan iman semangat terus, dan biarlah Tuhan sendiri kiranya bekerja luar biasa sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, bahkan setiap pergumulan rumah tangga mereka Engkau solusi yang terbaik. Cukupi dan berkatilah mereka sehat tubuh jiwa roh mereka luar biasa. Makasih Bapak, hamba-Mu sedang melayani kami Om Niko. Urapi terus semakin hebat. Pakai beliau ini luar biasa. Pergumulannya, pelayanannya di GBD Galilea Bagi, bahkan keluarganya, semuanya dalam penyertaan Tuhan sempurna. Beri kesehatan, semangat baru, bahkan penyertaan-Mu memberkati hambanya luar biasa. Pada beliau juga Om Ferry Fagriwila, ya Tuhan tolong pakai beliau ini luar biasa. Berkatilah dan penyertaan Tuhan sempurna juga sehingga pekerjaan Tuhan di Kalam Tulungagung. Oh Tuhan Makedonia, Tuhan Engkau sendiri yang bekerja hebat sehingga memakai keluarga hamba-Mu ini, jemaat di sana diberkati rohani jasmani luar biasa. Berkati jemaat-Mu semua yang hadir, pelayan Tuhan sejati melayani, bahkan semua yang hadir dalam berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Makasih Bapa, terpuji nama-Mu, terima kasih. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa dalam surga, khususnya untuk desa kami, untuk kecamatan Munyas Desa, bahkan pemerintahan Prabowo jajarannya sisi negeri ini dalam lawatan berkat dan kemurahan Tuhan. Apapun yang dikerjakan jemaat-Mu, Tuhan balikan milik Tuhan, baik korban untuk pekerjaan Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Kami juga berdoa ya Bapa, biar jemaat semangat tetap giat, tetap menyala-nyala dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Hambanya Om Niko akan menutup dalam doa berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Kita menengadahkan kedua belah tangan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, kekuatan, hiburan dari Roh Kudus bersama kami dimanapun kami pergi. Engkau tetap Tuhan yang menuntun hidup kami, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Berkat-Mu telah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, selamat pulang dalam